Iseng Podcast dapat kalian dengarkan sambil makan, nyapu, nugas, kerja, teman tidur juga bisa. dan kegiatan lainnya. Jadi, kami ucapkan selamat mendengarkan. Lama banget. Iya. Oke, Ya. sudah mulai. Nah, oke. Ya. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih. Apa? Udah aman kan? Langsung. Aman, kameraman, sampai aman. Langsung. Jangan lupa Masih kameraman. kalian Langsung Pak, silakan Pak. langsung lah. Langsung. Apa? Jangan lupa sebelum sebelum podcast ini dimulai ya. Oh ya, kita ini udah berapa lama nih? Sudah mau episode 120-an. Oke. Dan kita belum menerima email atau isian form Google Form Google Form di tepatnya. Iseng Curhat ya. Di Iseng Curhat. Kita belum menerima. Oleh karenanya dengan ini bisa kali mengunjungin ke bit.ly/isempod Iseng Iseng Curhat. Curhat. Iseng Curhat. I-nya gede. Betul. Ya, nanti Yogi mungkin bisa nggak? Apa bitly-nya? Iya. Oh, iya bisa. Kayak tus. Tulisan doang kan? Tulisan kayak Bisa. tas. Langsung muncul nih, gede nih. Shoot. Gede. Nanti aku nge-zoom muka aku kan. Gimana ngedit nih? Iya, ya kan tinggal tulisan. Nih. Tak. Kasih 5 titik. Tak. 1 2 3 4 5. Nah, gitu. Nah, di situ pokoknya. Di deskripsi juga ada. Jadi nggak usah pusing-pusing kalau mau cari apa sih. Kok kalian cuma nampilin linknya doang. Langsung aja tuh di deskripsi di bawah udah ada. Cuman kalau saya sih lebih prefer ya deskripsi. Tanda kalau Langsung Pak saya tulis Pak. ngetik Kirim curhatan kalian ke +2 link gitu, atau email udah. /iseng curhat. I-nya gede. Iya gitu Pak. I-nya gede. Oke. I-nya gede. I-nya gede. Iya yang gede. Ya. Betul. Oke. Kita parodi itu tadi. Jagat review. Ada charger. Kalian tahu? Nggak tahu. Katanya nonton Jagat review. Udah ada ya dari. Ada chargernya. Ini ngolok brand ini kan, brand ini kan. Ngolok brand ini kan. Tahu gue. Iya. Tahu kan enggak modus charger, Pak. Nah, ada alasannya. Apa? Hemat tempat, space-nya hemat. Yang kedua, go green. Itu akal-akalan kapitalis. Go green. Akal-akalan kapitalis. Tuh. Kan kita udah ada namanya pengelola sampah. Kan bisa didaur ulang. Sampah elektronik kan nggak bisa. Ya banyak sih Pak. Hanya karena banyak kan bisa lah ya. Bisa. Charger lah ya paling enggak. Charger. Enggak ya, masa tipis bener ya kotak kemarin tuh. Cuman ini doang nih. Bahkan cash pun nih beli lagi gitu. Ya, cash memang beli lagi. Cash beli lagi. Ininya apa? Screen template screen protector mana ndak sesuai. Punya kau full nggak? Enggak. Oh full. Kok Makanya beli di official store di tokopedia.com. Ini kebetulan kan pas baru keluar jadi nggak ada. Maksudnya apa? Malas ini. Kalau online tuh tempat kita tuh terlalu jauh ya. Riskan. 200-300 ribu dapat ongkir ya. Ongkirnya tuh 200 lebih. Bayang sama aja sih dengan beli di sini juga ya. Nggak jauh beda lah. Cuman sini tuh lebih kayak ini nih aku kan beli dapat ini. Apa nih pelindungnya? Case-nya dapat case-nya. Oh ya. Ininya screen protectornya juga. Makanya walaupun nggak pas ya udah. Katanya bonus. Sama chargernya juga langsung dicariin. Fast charger. Fast chargernya. Kau nyari sendiri atau ini? Apa? Fast chargernya? Bonus Pak. Bonus cashback.
Bonus Pak, udah komplit tuh. Cuman kecuali casingnya beda. Casingnya beli sendiri. Berhubung tidak ada di sini. Nah kan, emang tidak ada di sini case-nya. Jadi memang harus beli online. Sintang pelosok. Oke Pak, daripada ngomongin casing ya Pak. Aduh, haus nih. Bentar. Nah, sebelum itu Pak, sebelum itu kabarnya gimana nih Pak? Oh baik. Kabarnya baik. Cuman gimana ya? Akhir-akhir nih sering panas. Cuaca panas Pak. Panas. Ini ya ngidupin kipas nih. Kalau kalian dengar kalau memang bocor ini kan bocor pasti. Bocor suara kipas. Ya itu kipas di kamarku. Cuaca lagi panas. Berhubung saya juga lagi panas dalam Pak. Oh panas dalam. Beneran ini Pak. Panas dalam Pak. Ya. Agak sariawan juga sih sebenarnya. Iya. Jadi itu Pak. Oh iya nih kok ada yang dingin. Kita pakai ini Pak. Kita ngatasinnya pakai larutan penyegar cap badak Pak. Oh yang ada badaknya. Ini kok bisa bacanya enggak sih? Itu larutan Voyager. Ya benar man. Larutan Voyager. Penyegar. Iya ke bawahnya bahasa Indonesia larutan penyegar. Aku pikir dia pakai bahasa Arab. Bahasa beneran Melayu. Tapi ini kan iya, itu bukan bahasa Arab, bahasa Melayu. Arab Melayu. Udah Pak langsung buka Pak. Udah panas banget, cuacanya lagi panas jadi. Pocah. Wah. Lemon. Segar Pak. Ini yang otentik nih. Ya. Bisa meredakan panas dalam, tenggorokan kering, sariawan, bibir pecah-pecah Pak. Wow. Lengkap Pak. Menyegarkan badan. Jadi gitu ya, kalau misalkan teman-teman lagi panas dalam, lagi sariawan, bisa pilih larutan penyegar cap badak. Yang ada badaknya. Betul. Lanjut Pak. Jika itu profesional mantap lah ya. Kayak itu tinggal email doang nggak? Tinggal email aja. Kan udah ada email di bawah di deskripsi, udah ada emailnya segala lengkap. Nggak apa. Gak perlu gitu tulis ya for business. Ya kan .2 gitu. Harusnya ada di deskripsi yuk. ada. Iya, kita tulis. Kan email kok kan ada. For business apa gitu kan. Boleh lah gitu. Pantai lah. Jadi gimana Pak? Kan kabar kan cuaca lagi panas segala macam kan. Kerjaan gimana Pak? Minggu ini. Hektik. Karena aku kan sekolahan kemarin itu bertepatan sama kemarin udah ujiannya, terus perpisahan nggak mungkin dong nggak kerja gitu kan. Ngurus raport ya segala macam raport, terus perpisahan ngurus gedung, bantu ininya ngemasin, terus ya udah sih itu sih. Dan sekarang ini akreditas sekolah. Jadi ya cukup ini. Cukup padat. Padahal udah libur ini harusnya. Udah libur. Cuman kan libur kalian sampai Juli kan? Harusnya ya. Cuman karena ada akred ini. Jadi mesti standby. Padahal guru kan ada hak libur. Betul. Karena kita nggak ada bayar. Beda sama kok kayak pegawai kayak kau kan sip-sipan ya. Sip-sipan. Emang nggak ada apa istilahnya? Udah ada biayanya per hari udah dapat. Kalau guru ini kan nggak dibayar. Betul. Apa? Ngajar hantu. Jadi kan kalau aku sendiri sih memang memang lagi kayak biasa. Cuma memang penjualan lagi drop. Nggak tahu ngapa. Udah seminggu nih drop. Apanya? Penjualan. Jadi mungkin kalau misalkan kasarnya ya kayak sales gitu, sales marketing itu turun drastis. Dari yang minggu lalu tuh mungkin kalau harian ya, harian tuh bisa 2 lebih. 2 lebih 5, 2,3, 2, itu per hari itu. Per hari ya. Sekarang bisa nyampe paling 2,1, 2. Bahkan 1,9 pernah sehari. Kalau target kita paling 2 juta lah per hari. 2 juta lebih lah paling enggak. Memang ngedrop, enggak tahu. Memang lagi pada liburan kali Wan. Pada sehat.
Betul, pada sehat Pak. Oh, lagi liburan. Kalau sakitnya di itu pada sakitnya tempat lain. Enggak, dia liburan tuh bawa penyakit gitu. Enggak dah. Bisa jadi Pak. Nah emang kayak lagi libur nih, drop tiba-tiba. Udah belinya di tempat liburan. Ya, orangnya nggak di sini. Ada orang nggak di sini, gitu. Atau ada saingan baru? Kalau saingan baru pasti ada Pak. Ada. Banyak. Ada 2. Oh nambah, udah ada bangun gitu. Kan yang baru yang sebelah kanan tuh dekat terminal. Kalau dari terminal ini Sungai Durian. Nah sebelum itu ada. Habis itu kan tempatku baru lulus lagi karena tuh ada lagi satu. Yang itu udah lama tuh pemain lama tuh dia. Itu, yang baru cuma itu yang dekat terminal tuh. Dia ada promo atau apa? Atau kalau sistem farmasi emang ada kayak? Ada pasti Pak. Oh ada Pak. Tapi tergantung sih kalau UMKM kita jatuhnya UMKM ya karena kan perorangan kan. Kalau perorangan atau UMKM tuh memang promo tuh enggak begitu banyak. Hanya beda harga aja dia. Beda dikit 1.000-2.000. Kalau promo diskon segala macam itu tergantung dari masing-masing ownernya lah. Karena aneh gak sih dia beli obat gratis satu. Bisa beli gratis vitamin. Oh vitamin ya. Oh vitamin bisa. Obat. Beli obat ini gratis ini atau beli minimal belanja sekian. Beli obat mah nambah satu obat mah lagi gitu. Beli satu gratis satu gitu. Beli satu gratis. Kan kalau promo-promo kayak toko Indomaret gitu kan gitu kan. Beli satu gratis satu. Gini aja lah. Ya kalau obat kan satu kotak isi 2. Beli satu gratis satu. Satu kotak isi 2. Satu kotak isi 2. Beli satu. Berarti promo potongan harga. Potongan harga kan berarti kan. Nah, bisa. Maksudnya kayak satu tab apa sih istilahnya? Satu strip. Satu papan. Satu papan tuh. Gratis satu papan lagi. Nah, bisa. Cuman memang harus bakar duit sih Pak gitu Pak. Itu aneh sih. Bakar duit sih. Nah untuk farmasi aneh. Maksudnya apotek. Bisa tetap bisa. Lucu aja. Bisa pasti. Bu gak gratis satu ya Bu. Oh gratis satu ya Mas. Iya Bu, promo Bu. Oh tapi berlaku bulan ini aja Bu, bulan depan gak berlaku lagi. Berapa lama sih itu? Kalau enggak ya. Jadi gini. Jadi by the way Pak, apa? Nih kabar terakhir deh, terbaru Pak. Baru ya istilahnya beberapa hari lalu lah. Kemarin Indonesia berhadapan dengan juara satu dunia, Argentina. Yang udah kita bahas kemarin. Dan ternyata Pak, plot twistnya adalah Bang Messi tidak datang. Apa? Asnawi nggak bisa nge-tackle Bang Messi. Masalahnya yang dikantongin Asnawi jadi siapa? Jadi Garnacho, Pak, pemain MU. Tapi kasihan ya pemain MU tuh. Itu ladang Eti itu Pak. Kurang ajar. Yang nggak tahu Eti mungkin bisa cek di Twitternya. Admin Extra Time Indonesia. Ada tuh. Ada. Meme-nya ada. Bajingan. Extra Time. Udah kalau fans MU apa? Kalau fans MU, kalau pemain MU, nah itu ya, apa istilahnya? Jago deh. Nggak MU nggak makan. So itu kalau sebenarnya kalau yang nggak MU nggak makan itu dia nyindir gol Indonesia. Karena gol Indonesia tuh sering goreng berita MU. Nah, akhirnya ngerembet ke media-media olahraga lain. Nggak MU nggak makan, bener. Karena fansnya kan banyak. Terus kadang ada yang aneh gak? Iya nggak sih? Kadang ada yang aneh. Ini tidak bermaksud menyindir fans MU ya. Ini fans MU anjir. Iya sih. Cuman kemarin bagus sih kalau kemarin Asnawi ngantongin Garnacho. Isi dompet Asnawi. Gantungan kunci. Dompet, HP, Garnacho. Ada tuh fotonya tuh. Fotonya ada, cari aja di Twitter. Kasihan. Tampilin nanti. Setiap dia megang bola teriakin. Diolah lah pokoknya. Kasihan. Tapi tetap kalah sih kita Pak 2-0. Ya cuman itu contoh yang tidak baik. Karena inilah apa istilahnya?
Kasihan sih Pak, benar Pak. Udah. Cuman pemain muda 18 tahun Pak, bayangkan 18 tahun. Masih labilnya muda. Tuh luar biasa Pak pasti Pak. Masih muda ya. Masih muda Pak. Wah bener kita. Iya sih. Lihat tuh. Yang Nekel kemarin kan juga ada tua Pak. Asnawi kan tua. 18 tahun. 18 tahun dia tuh sama kayak Marcelino. Wow. Umurnya 18-19 lah. Bintang muda Pak, maklum. Ya, Golden Boy. Nah, Golden Boy. Golden Boy. Nah, daripada kita jadi trainer umur. Lanjut lagi berita. Tapi masa umur juga ini. Apa Pak? Yaitu tentang perpisahan sekolah. Yang dimana istilahnya apa? Wisuda. Sekarang itu dulu kita SD namanya bukan wisuda kan? Bukan. Perpisahan. Itu pun tidak terasa karena kita liburan jatuhnya. Betul. SMP? SMP aku enggak. Perpisahan. Tak ingat malah. SMA? Perpisahan. Tidak ada wisuda Pak. Sejak kapan wisuda? Sejak kapan berubah jadi wisuda? Oke, kita ada time skip 20 tahun gitu kan. Jauh. Ya aku enggak tahu ya. Sebelumnya ada enggak ya? Sebelum tahun 2023. Jujur aku tahu kayak wisudaan gini. Tahun ini? Itu pas aku kerja. Aku ya kaget lah, aku pakai toga ini. Pas ngeliat. Tahun kemarin pakai toga enggak? Jadi awal tuh berdiri emang udah wisudaan gitu. Apanya? Sekolah. Sekolah tuh. Sekolah. Pakai toga gitu. Tapi enggak yang bukan nama. Tidak ada pemindahan dari kiri ke kanan. Apa sih itu? Kiri ke kanan. Ya, pemindahan tali toga. Talinya tuh enggak ada. Cuman ada prosesi enggak ada. Cuman bagikan ini kan. Cuman kostumnya doang gitu. Bagian ini enggak? Kostum cuman apa? Bagi tabung. Kayak ada tabung. Ya, pokoknya tabung lah. Aku atribut wisuda tuh kan. Betul. Simbolis yang untuk yang mindahin enggak ada. Enggak ada ya? Enggak ada. Cuman simbol kayak ngasih medali itu ada, piagam bisa ada. Tapi sebenarnya yang dipermasalahkan tuh selain dari atribut-atributnya itu Pak, ditambah dengan nama dari seremonialnya Pak. Kenapa wisuda itu yang sebenarnya harusnya perpisahan ya Pak? Harusnya perpisahan, tapi diganti namanya menjadi wisuda. Ini kok ngelek mana? Paling atas Pak. Paling atas. Nih. Ini. Oh iya nih. Nah jadi beberapa hari yang lalu, tahun berapa tuh? Tanggal 16 Juni. Itu ada beberapa tweet yang dikeluarkan oleh seseorang. Iya. Pengguna Twitter yang bilang kalau ada penolakan. Ada beberapa penolakan ya dari orang tua siswa, orang tua murid segala macam, wali murid segala macam. Itu mereka tidak wisuda untuk anak agak keberatan dengan nama wisuda gitu. Esensinya enggak ada. Terutama untuk anak TK, anak SD, SMP sampai SMA tuh kenapa harus pakai menggunakan embel-embel wisuda? Tolong diletakkanlah wisuda itu di tempatnya, yaitu di kuliah. Atau mungkin di pelatihan apa gitu. Biasanya kan ada yang kayak wisuda gitu yang udah tua, mungkin istilahnya umurnya udah agak tua lah. Dan aku baru kaget kalau tulisannya tuh nggak apa-apa mah, momen sekali seumur hidup, belum tentu nanti pada saat cerna bisa kocak. Itu ya. Tapi mulai 2022 udah mulai pakai wisuda Pak. Iya ya. Apa karena Covid kemarin? Enggak. Soalnya aku sebelum Covid juga enggak pernah denger kalau wisuda tuh ininya istilahnya pakai namanya ya istilahnya. Kalaupun dia enggak pakai nama wisuda tapi pakai pakaiannya itu loh. Atributnya. Itu kan sebenarnya dari pro kontra, di mana yang kontra ya. Kita mulai dari yang kontra dulu. Yang kontra tuh bilang ini akan memberatkan biaya orang tua murid, wali murid, dari biaya sewa baju ya, terus
Ya sebenarnya sih prosesnya mirip-mirip sih sebenarnya. Cuman sewa bajunya itu yang agak berat. Karena dia cuma pakai sekali pertama, kedua kayak nggak semua orang punya kemampuan kan. Kalaupun kan dia PT-PT lah, bisa lah kalau itu. Dan ini masa akan terjadi 4 kali selama hidup si anak. Dan tidak, kalau misalkan dia kuliah jadi 5 kali. Dan ini ya, jadi esensinya hilang tuh maksudnya karena harus biasa. Wisuda itu diletakkan di kuliah. Bebas jenjang sama jenjang kuliah. Dimana itu ya 4 tahun kau kuliah, 3 tahun kau kuliah dirayakan dengan wisuda. Lulusin dari situ. Nah, sekali seumur hidup di situ. Tapi kalau kita TK, SD, SMP, SMA menggunakan sistem wisuda, penamaannya tanda kutip, atribut segala macam, itu kan agak memberatkan mungkin beberapa orang. Ya itu yang tadi pertimbangannya cuma sekali. Karena kan kalau udah SMP udah beda lagi ukuran. Badan beda. Udah gitu atau enggak pihak sekolah istilahnya buat dipakai untuk adik kelasnya lagi. Bisa. Itu sih bisa. Bisa aja. Ya sih kalau di sekolahku itu. Cuman kan murid kan nambah. Jadi ada nambah biaya lagi. Istilahnya ada penambah biaya loh untuk nambah biaya. Untuk atribut gitu kan. Agak merepotkan kan. Agak merepotkan sedikit. Tapi enggak tahu ya. Tapi emang sebenarnya ya enakan perpisahan enggak sih? Karena esensi kita perpisahan tuh kan misal kayak kita kemarin tuh SD kita tuh enggak terasa itu. Itu kayak SMP tuh kita pakai baju putih bukan? Aku enggak ingat sama sekali. Putih sama celana biru udah. Itu kan tanda bahwa kita terakhir kali SMP gitu. Terus SMA juga kan kita pakai putih abu-abu. Kayak gitu juga. Ini esensi yang istilahnya ini baru perpisahan, bukan wisuda gitu. Mungkin ini yang diprotes. Karena wisuda tuh beda banget. Iya, feel-nya beda, memang benar-benar beda. Kalau kan kemarin kamu nggak ngerasa yang offline ya? Kalau aku ngerasa, misalnya walaupun itu sumpahan ya, walaupun itu sumpahan doang, tapi itu mirip dengan wisuda sebenarnya. Tuh feel-nya kerasa karena kita tuh untuk terakhir kalinya kita ngumpul. Walaupun memang kedepannya nanti bakalan mungkin ketemu atau mungkin kita reuni segala macam. Belum lagi kalau kita anak rantau. Anak rantau. Ini sama sekali kita tidak ada lagi ketemu teman-teman kuliah. Itu. Kalau perpisahan, lu masih bisa ketemu. Maksudnya ya tadi kondok sama kayak lu dah aku masih bisa ketemu. Aku masih bisa ketemu nih. Pemikiran gue ya. SD perpisahan. Kau nanti bisa ketemu sama teman kau lagi tapi di SMP. Ya, itu kok masih satu daerah misalkan. Kalau kuliah tuh masih bisa. Kalau dia S2 gitu. Enggak, kalau masih satu daerah juga. Masih bisa. Cuman apa ya? Buyar aku gagal. Tiba-tiba lu nadanya pemikiran gue ya. Lu punya duit, lu bisa beli baju toga. Terus lupa apa? Gak usah lah. Kasian abang-abang itu. Kasian kena bully terus abang-abang itu. Padahal itu obrolan biasa loh. Cuma jadi lucu aja. Kenapa ya dia kena cengin? Nggak cengin kawannya. Nggak kawannya doang. Semua warganet. Terus kalau yang pro-nya, apa? Mereka bilangnya sekali seumur hidup. Ya enggak jadi. Misalnya kayak gitu. Momen, mungkin nggak tahu ya apa. Aku juga bingung ya. Dia yang pertama yang pro itu mereka tidak mempermasalahkan yang pertama. Tidak mempermasalahkan penamaan dari perpisahan itu menjadi wisuda. Nggak masalah. Karena ya wajar-wajar aja gitu loh. Iya. Yang kedua, dari segi biaya mereka nggak terlalu berat. Ya kayaknya cuma sekali dah. Besok memang mungkin nanti beberapa tahun kemudian keluar uang lagi memang tidak masalah. Berapa nambah buat untuk inilah biaya. Itu beda lagi. Ini masalah atributnya
terus pelaksanaannya itu acaranya. Dari segi acara kan kalau wisuda tuh kan ada sesi pemindahan itu yang tali toga itu dari wisuda kan? Wisuda ikro ternyata kita udah wisuda TPA wisuda TPA udah pernah. Nah itu baru wisuda bisa ada, karena bukan jenjang pendidikannya bukan jenjang pendidikan formal yang TK SD SMP SMA. Itu kan benar-benar kita selesai baca ikro gitu. Kayak kita kuliah kan teknik, misal aku kan teknik elektro, udah itu yang kita jalanin tuh. Teknik elektro itu apa aja semuanya, karena udah selesai semua kita wisuda gitu. Gitu juga dengan ikro, wisuda ikro, yaitu kita menyelesaikan ikro. Itu kali ya esensinya ya. Kalau SD kan umum dulu, masih umum, kayak IPA IPS segala macam, nggak fokus satu. Apa istilahnya, nggak satu cangkup dia fokus kah? Cangkupan ilmu yang dia ngajarin gitu. Ini kan emang basic istilahnya. Kalau ikro kan spesifik, lebih spesifik gitu. Ikro. Jadi karena udah selesai, dah wisuda gitu. Benar. Terus kenapa tidak berubah dari wisuda menjadi menamatkan? Pelepasan. Bukan menamatkan, Pak. Selamat, Anda telah menamatkan SD. Iya. Enggak ya. Selamat, Anda telah menamatkan SD. Aneh. Jadi aneh. Menamatkan, Pak. Menamatkan SD, menamatkan SMP. Apa nggak kuputar ya kemarin ya? Apa? Pelepasan. Kita telah menamatkan SD kelas 6 SD. Tidak ada kelas 6 SD. Full. Tapi jelek yuk bahasanya. Kita telah menyelesaikan acara pelepasan. Ya kan pelepasan murid kelas 6 ya. Ujung-ujungnya. Iya. Itu Pak, menamatkan. Tapi kalau di mana, kalau di kan ini kan kita cuma berpatokan di internet. Nah, kalau di real ada nggak omongan-omongan atau apa gitu kemarin? Kan bajunya malah enggak, malah orang tua pada ini kok pada senang aja. Malah senang sih. Malah senang. Antusias kayak ngabadikan ini anak-anaknya. Pada misal anaknya tampil ini langsung ke depan nyiapin tuh kamera, mau ngalang-ngalanginnya. Kayak aku kan dokumentasi juga. Jadi ya nyari-nyari spotnya agak ini susah gitu ya. Terus apanya? Kita buka cek lagi Pak, nanti mana nanti? Soalnya bagus-bagus aja ya kalau aku. Kita cek dulu. Kayak pakai baju toga segala macam tuh. Malah senang sebenarnya orang tua. Karena kan itu kesepakatan lagi juga ya. Sebenarnya nggak masalah. Yang jadi masalah kan ininya, mungkin ada yang mungkin ya si mbaknya nih ini ternyata tempat dia tuh wisuda yang benar-benar yang dilaksanakan pas kuliah gitu loh. Kalau aku kemarin kan cuman atributnya doang, bukan ininya kayak acara mindah tali segala macam, enggak. Itu tuh foto padaku. Terus di sini tuh banyak yang bilang kalau urgensinya nggak ada katanya. Banyak yang bilang urgensi nggak ada. Ya urgensinya ya ini yo. Seremonial. Iya seremonial. Seremonial. Apa sih mau diapain tuh? Mau sekeramat apa lagi sih? Sebenarnya nggak usah terlalu keramat sih. Yang keramatnya kan cuma ininya aja. Mungkin apa istilahnya kalau di acara tuh susunan acaranya. Nggak usah sampai yang protes
Kalau cuma atribut ya udahlah. Itu kan kesepakatan orang tua juga pasti. Toh kemarin yang tepat aku nyanggupin semua ya. Malah itulah senang aja kok. Nggak ada yang protes. Tapi apa? Kalau ini dalam hal busana ya. Dalam hal busana, kalau kita dulu perpisahan itu flat aja busananya Pak. Iya. Tapi setelah adik-adik kelas kita bagus Pak. Bagus pakai jas. Malah itu yang bikin ribet. Pakai jas. Itu yang beban biaya. Pakai sewa jas kan. Kebaya misalkan adik-adik kebaya segala macam kan. Happy apa sih istilahnya? Graduation. Enggak ada istilahnya tuh. Kayak Seven Sweet ulang tahun 17-an. Sweet 17. Cuman untuk perpisahan tuh apa istilahnya? Malam inaugurasi prom night. Oh, di Indonesia kan aku malah tahu juga. Prom night dan dulu. Iya, prom night. Oke, sip. Gimana lagi? Prom night. Malam inaugurasi. Ya itu. Inaugurasi itu untuk pengangkatan maksudnya. Iya kan malam kan. Itu kan perpisahan mereka yang kemarin itu. Malamnya. Atribut harus prom night, mirip-mirip prom night. Atribut prom night itu. Kayak jas, keren gitu kan. Maka aku agak pas zaman kita pakai baju putih aja. Karena kan ya tadi yang awal aku bilang esensi kita tuh ini terakhir kali pakai baju ini. Ketemu teman-teman ini gitu kan. Dalam istilahnya dalam kondisi kita pakai anak SMA gitu loh. Betul. Karena kita ketemu depannya kan kita ketemu udah, dalam kondisi kuliah. Bajunya pun udah bebas ya. Esensi kita SMA-nya udah. Itu makanya itu feel SMA itu udah. Feel perpisahan tuh ya harusnya gitu. Mungkin sekolah. Maka menghilangkan esensi dari perpisahan. Kalau istilahnya kalau pakai apa? Istilahnya kalau ini anak-anak pakai baju atribut wisuda jadi hilang esensi dia. Mungkin maksudnya di situ kali ya. Mungkin. Kita enggak tahu juga sih esensi mbaknya nih apa gitu. Orang-orangnya juga. Itu sih lebih itu sih kayaknya aku nangkapnya. Menurut pemikiran gue. Udah, kasihan abang-abangnya nanti. Enggak apa sih lucu. Kena bully terus ya hampir tiap hari. Nah, emang lucu kok. Oke. Sudah setengah jam. Emang mau bahas apa lagi? Nggak ada sih. Belum ada sih Pak. Ini kan paling nanti keluarnya bulan Juli Pak. Ini udah mau akhir. Akhir bulan nih Pak pesannya Pak. Mungkin awal Juli lah. Oke, sebelum kita tutup pastikan kalian isi Google Form ya. Mau nanya boleh. Mau sapa pendengar boleh. Karena tulisannya juga iseng curhat. Ya bebas kan. Kayak lepasin unek-unek. Untuk masa identitas santai kalian anonimus bisa anonim bisa bahkan nggak pakai nama pun strip bisa strip bisa yang jelas yang penting ada isinya aja sih, ada karakternya. Kalau nggak ada karakter nggak bisa dia. Oh ya, diisi aja. Nah, di bagian nama itu kan bebas tuh, diisi anonim. Anonim pun boleh atau strip pun boleh. Gendernya bisa bebas kan? Namanya? Gender nggak ada Pak, aman. Tapi ini perkiraan aja. Gender bebas. Karena gender bebas. Kita hidup di zaman yang dimana helikopter pun bisa jadi gender. Ada hell setiap there. Oke. Ya, jangan lupa isi ya. Mau bebas ditanya apa? bit.ly/iseng curhat. I-nya gede. Kalau enggak di email boleh. Email sih. Email formal bisa. Enggak perlu formal kalau enggak harus. Yang penting juga subjek. Nih ya, ajarin yuk cara ngisi email. Cara isi email. Pertama subjek dulu. Enggak. Pertama pastikan kalian punya email. Ya. Kalau enggak punya email enggak bisa. Basic ya. Pastikan kalian punya email dulu. Kedua, tulisan nih. Yang kadang orang isian emailnya malah di subjek. Udah isi subjek kan. Buka email terus isi subjeknya. Subjek tuh bagian paling atas biasanya. Itu tuh bisa judul S apa gitu. Bisa judul, bisa intinya, bebas lah. Misal mau masalah apa?
curhat gitu, tulisan curhat apa gitu, atau iseng curhat misalkan. Bebas lah. Nah berarti di bawahnya itu ada 2 kolom lagi, bawahnya itu kalau misalkan bawah CC. CC kan itu nambah penerima. Nama penerima. Itu enggak usah lah. Enggak usah di sini apa. Nah bawahnya ini baru isian curhatan kalian di situ. Isian itu ya itu yang mau kalian nyampaikan. Apa kayak salam. Kita enggak usah. Kalau bebas lah itu. Bebas. Ya, isinya lah. Karena kasihan ya. Kita ngeliat banyak konten-konten tuh kayak baca konten-konten yang bacain email tuh malah isian email tuh malah disubmit. Jadi gede gitu, tulisannya gede besar. Masuknya ke situ. Begitu ya. Oke teman-teman bisa kirim cerita lah. Kita baru kita menunggu ya sebenarnya. Nggak apa. Ya, apa. Oke sebelum itu kesimpulannya Pak. Kesimpulannya ialah menurut gue, menurut pemikiran gue, yang punya duit dia yang punya kuasa. Menurut gue sih, gue sih lupa ya mau ngomong apa. Jadi materi. Iya. Oh mungkin gue punya materi, gue menang secara materi. Enggaknya. Bisa jadi gue menang dalam pemikiran. Tai. Gue lupa ngomong apa. Ya lanjut. Tebak lah. Oke. Jadi masalah toga, petoga dan wisuda ini tuh ya sebenarnya happy-happyan aja sih. Iya. Karena itu harapannya sih tergantung ini ya. Apa? Masing-masing orang ya. Orang tua atau wali murid itu istilahnya. Kesepakatan mereka pun ada komitenya maksudnya. Ya. Tapi kalau komitenya misalkan satu orang nggak mau, selebihnya mau ya udah. Ya itu lah gunanya apa istilahnya? Musyawarah dulu. Saya nggak mau. Gitu kan. Tapi teman-teman saya yang lain mau semua. Saya kalah. Saya ada duit masalahnya. Kalau nggak ada duit kan bisa jadi yang nggak punya bisa menang dalam pemikiran. Masa dia pakai pemikiran? Bangsat memang pakai pemikiran bro. Dan ini serius nih. Jadi kan yang nggak punya duit bisa minta ini lah, minta rela. Aduh, emang keren lah abang-abang itu. Ini kalau dia kalah di materi kan bisa menang di. Ada yang komen. Mas, beras kita habis. Tenang deh, nggak perlu cemas. Kita punya pemikiran dah. Materi itu apa gitu kan? Nggak ada guna. Gitu. Guna. Jadi kalau nggak ada toga, nggak ada duit untuk beli toga, pakai pemikiran. Minjam, betul. Minjam. Bukan minjam, memang minta aja urunan. Minta proposal. Enggak perlu proposal, urunan. Oh, ada. Kalau sportif. Kalau sportif Kalau sportif kan menang pemikiran. Pemikiran ya. Lagi ya. Oke. Tutup. Oke, daripada bacakan pemikiran. Karena berlarut-larut ya pemikiran. Berlarut-larut masalah pemikiran ini kita akan dulu sampai sini. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin podcast kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat ya. Ya, enggak sih. Kita akhiri. Ya. Kepada Miss Peggy dan kawan kita Wawan Trisna undur diri. Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ingat, gue bisa menang di materi. Tapi abang-abang itu bisa menang dalam pemikirannya.